Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita dalam klinik pengadaan. Kali ini kita akan melakukan diskusi santai yang akan membahas mengenai penggunaan produk dalam negeri. Bersama saya saat ini telah hadir Saudari Kartika Fitriani. Beliau merupakan penelaah kebijakan pengadaan barang jasa dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat. Halo Mbak Tika, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya Mbak. Bagaimana nih Mbak terkait kerja di hari saat pandemi seperti ini? Ada WFO dan WFH nih Mbak. Ya, halo Mas Lutfi, Alhamdulillah sehat nih Mas. Mas Lutfi gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. PPKM tuh jadwal kita lebih banyak di WFH ya Mas, tapi kita tetap produktif karena banyak juga nih Zoom meeting dari konsultasi-konsultasi yang disampaikan oleh stakeholder dari LKPP. Baik, terima kasih Mbak Tika sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast klinik pengadaan kita kali ini. Yang temanya hari ini adalah penggunaan produk dalam negeri nih Mbak Tika. Baik, saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah sedang menggalakkan penggunaan produk dalam negeri guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah, terkait dengan kampanye tersebut nih Mbak, tentu belanja pemerintah pun didorong untuk menggunakan PDN. Pertanyaan paling mendasar, apakah penggunaan produk dalam negeri ini wajib dalam penggunaan atau pengadaan barang jasa pemerintah nih Mbak? Baik, terima kasih Mas Lutfi. Ini pertanyaan sangat mendasar sekali ya. Kalau kita bisa baca gitu ya, kita bisa pelajari berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, Perpres 12 tahun 2021, pada pasal 66 disampaikan bahwa setiap kementerian, lembaga, perangkat daerah itu wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk untuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Nah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini dilakukan apabila produk dalam negeri memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri atau kita sering singkatnya TKDN begitu ya. Nah, ditambah lagi nilai bobot manfaat perusahaan atau BMP paling sedikit 40%. Kemudian nilai TKDN dan BMP ini mengacu pada daftar inventarisasi barang jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Nah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang memiliki TKDN plus BMP 40% ya, paling sedikit 40% tadi dilakukan pada tahapan perencanaan pengadaan, kemudian persiapan pengadaan dan pemilihan penyedianya. Nah, ketentuan tersebut dicantumkan juga dalam RUP, kemudian spesifikasi teknis, KAK, dan dokumen pemilihannya. Kemudian produk impor itu penggunaannya boleh dilakukan dalam hal barang tersebut itu belum dapat diproduksi oleh produksi dalam negeri atau volume produksi dalam negeri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian juga nih LKPP, KLPD juga dituntut untuk memperbanyak pencantuman produk dalam negeri di katalog elektroniknya. Begitu Mas Lutfi. Oh baik Mbak Tika, jadi kewajiban tersebut itu tadi telah diatur ya Mbak dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pada pasal 66 ya Mbak. Lalu bagaimana strategi PPK nih Mbak dalam menyusun spesifikasi teknis agar dapat memaksimalkan PDN ini nih Mbak? Ya, baik, strategi yang dapat dilaksanakan PPK dalam merencanakan pengadaan tentu sebelum PPK menyusun spesifikasi teknis dan HPS perlu dilakukan survei dan analisis pasar. Berdasarkan data tersebut, data hasil survei dan analisis pasar itu tadi, PPK kemudian melakukan analisis apakah barang jasa yang dia butuhkan itu dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan memiliki TKDN. Kemudian dalam hal spesifikasi kebutuhan tersebut sudah dipenuhi dan tersedia produk dalam negeri yang memiliki TKDN, maka diutamakan menggunakan produk dalam negeri. Jadi strategi yang bisa dilakukan oleh PPK ini adalah melakukan survei dan analisis pasar itu.
Baik, artinya tadi kegiatan survei atau analisis pasar ini penting untuk dilakukan PPK ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak, bagaimana jika spesifikasi teknis atas kebutuhan barang tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri itu Mbak? Misalnya laptop deh untuk analisis data tertentu yang membutuhkan spesifikasi khusus, namun saat ini merek laptop produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan. Apakah ada pengecualian Mbak untuk hal itu Mbak? Ya, sebagaimana telah saya jelaskan tadi ya Mas, berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 pasal 66, itu dalam hal terdapat kebutuhan khusus yang terhadap suatu produk yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri atau volume produksi dalam negeri kita belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat menggunakan produk impor. Dengan catatan hal ini tidak hanya nih dijadikan sebagai alasan atau modus saja nih, tapi harus disertai oleh justifikasi teknis dan bukti dukung dokumen yang menjelaskan urgensi dari kebutuhan produk tersebut. Gitu. Baik, poinnya jadi boleh ya Mbak, sepanjang sudah memenuhi ketentuan pada pasal 66 tadi ya Mbak. Nah, selanjutnya bagi penyedia nih Mbak, apa sih keistimewaan yang diterima bagi pelaku usaha yang memiliki TKDN dalam proses PBJ? Baik, tentu bagi pelaku usaha yang memiliki TKD ini banyak manfaatnya, Mas. Salah satunya ketika pada tahapan evaluasi harga. Jadi penawaran yang menyampaikan barang jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% itu diberikan preferensi namanya, preferensi harga gitu ya, untuk pengadaan paling sedikit di atas 1 miliar. Dari nilai TKDN yang diperhitungkan itu harus berdasarkan daftar inventarisasi barang jasa yang produksi dalam negeri atau sertifikat tanda sah capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi ada semacam sertifikatnya yang bisa diakses di website Kementerian Perindustrian. Kemudian dihitung berdasarkan nilai TKDN dan preferensi harga itu. Kemudian dilakukan perhitungan hasil evaluasi akhir atau sering kita sebut HEA ya. Ini rumusnya ada nih di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, nanti kita bisa pelajari bersama. Kemudian setelah dari hasil HEA tersebut didapat gitu ya, ditetapkan pemenang berdasarkan HEA terendah. Dan nih Mas, jika ada 2 atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, maka penawar dengan yang memiliki TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. Artinya dengan memiliki TKDN ini memiliki nilai tambah bagi penyedia seperti itu. Wah, artinya dengan memiliki TKDN ini sangat menguntungkan pelaku usaha ya Mbak. Satu lagi nih Mbak, pertanyaan terakhir. Dalam memenuhi kebutuhannya ternyata ada PPK, PP atau Pokja yang ternyata kedapatan masih mengutamakan penggunaan produk impor. Sedangkan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Apa nih Mbak sanksinya? Wah, baik nih Mas Lutfi ya. Kalau tadi kita sudah bicara keuntungan, ini sekarang kita bicara tentang sanksi ya. Baik, tentu sebelum memberikan sanksi perlu dilakukan kegiatan audit dulu nih ya, audit, kemudian review atau pemantauan, evaluasi atau penyelenggaraan whistleblowing system yang dilakukan oleh APIP atau inspektorat instansi tersebut. Pengawasan perlu dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, bahkan pelaksana kontrak dan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian dalam hal ternyata hasil auditnya didapati PPK atau pejabat pengadaannya ini tidak menggunakan produk dalam negeri, padahal kebutuhannya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Nah, maka sanksi yang diterima itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri itu ya. Pada pasal 107 itu disebutkan bahwa terdapat 3 sanksi nih Mas yang tentu diberikan secara berjenjang, tapi kita garis besari bahwa 3 sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, kemudian denda administratif, ini nilainya sebesar 1% dari nilai kontrak PBJ-nya, dengan nilai paling tinggi sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang paling berat itu pemberhentian dari jabatan pengadaan barang jasanya.
Gitu Mas Lutfi. Baik, menarik sekali pembahasan kita kali ini ya Mbak. Tadi kita sudah diskusi terkait kewajiban, kemudian strategi, lalu keistimewaan, dan tadi ditutup dengan sanksi terkait penggunaan produk dalam negeri. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk sobat kredibel yang menonton podcast klinik pengadaan kita kali ini. Mungkin Mbak Tika ada closing statement untuk menutup diskusi. Saya persilahkan Mbak. Baik, sebenarnya cukup ya Mas Lutfi, saya hanya ingin mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah ini untuk menggunakan produk dalam negeri, sehingga dari setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi rakyat Indonesia. Artinya dari kita, untuk kita, dan kita harus bangga buatan Indonesia. Baik, ditutup dengan kampanye bangga buatan Indonesia nih Mbak Tika. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak atas diskusi kali ini. Kita ketemu lagi pada podcast klinik pengadaan berikutnya. Baik, buat sobat kredibel yang menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta menghidupkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sobat kredibel dan sobat pengadaan juga dapat memberikan komentar berupa masukan terkait tema apa nih yang perlu kita bahas pada podcast berikutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.